Teman-teman ragam kimia, pada video kali ini kita akan membahas tentang deterjen cair, bagaimanakah suatu deterjen cair itu dibuat, karakteristik, dan bagaimana pula untuk meningkatkan efektivitas suatu deterjen cair pencuci pakaian sehingga dia dapat mengangkat kotoran secara maksimal pada pakaian yang kita cuci. Deterjen cair pencuci pakaian menurut saya merupakan jenis sabun cair yang unik. Mengapa dikatakan unik? Karena ada beberapa kriteria yang tidak dimiliki untuk sabun cair jenis yang lain. Kriteria yang pertama dari suatu deterjen cair adalah tidak terlalu banyak busa, tetapi yang lebih utama adalah dari sifat deterjensinya. Mengapa demikian? Karena terlalu banyak busa justru membutuhkan banyak air pada proses pembilasan pakaian. Selebihnya juga bila deterjen cair itu dipergunakan pada mesin cuci, apalagi mesin cuci yang mempergunakan pengering langsung kering, banyak busa justru dapat merusak mesin cuci itu sendiri, sehingga kebanyakan laundry yang menggunakan mesin cuci yang langsung kering tidak membutuhkan deterjen cair yang banyak mengandung busa. Yang kedua dari kriteria suatu deterjen cair adalah tidak perlu kesat, karena memang tidak dikhususkan untuk mencuci kotoran yang berasal dari piring-piring atau lemak yang kuat, maka sifat kekesatan deterjen cair tidak begitu penting. Ini lebih mudah dibandingkan kita untuk membuat sabun cuci piring yang memerlukan kekesatan pada kualitas sabun cuci piringnya. Yang ketiga adalah tidak terlalu banyak bersentuhan dengan kulit manusia. Oleh sebab itu, karena tidak terlalu banyak bersentuhan dengan kulit tangan, kita bisa memaksimalkan fungsi deterjensi dari deterjen cair sehingga dapat bekerja efektif. Lantas bagaimanakah untuk meningkatkan sifat deterjensi secara maksimal dari deterjen cair pencuci pakaian? Di sini saya mencoba untuk mengupasnya sepengetahuan saya. Jadi untuk menaikkan efektivitas dari suatu deterjen cair adalah dengan menggunakan rentang pH. Apa yang dimaksud dengan menggunakan rentang pH? Pada dasarnya, pH berpengaruh pada kekuatan suatu zat kimia. Seperti telah kita pelajari bersama-sama, pH asam kuat di rentang 1 sampai 3 itu bersifat korosif dan merusak. Begitu pula pH basa kuat di antara rentang 11 sampai 14 juga bersifat korosif dan merusak. Lantas apa hubungannya dengan sifat atau efektivitas dari deterjen cair? Artinya kita dapat meningkatkan efektivitas suatu deterjen cair dengan menaikkan atau memposisikan deterjen cair kita pada posisi asam lemah di antara 4 sampai 5 atau diposisikan pada posisi basa lemah antara 9 dan 10. Pada kondisi pH tersebut, artinya suatu karakter deterjen cair bisa lebih maksimal untuk mengangkat kotoran, tetapi tidak merusak serat kain yang dicuci. Ini penting karena kalau sekedar hanya untuk menghilangkan kotoran pada pakaian, kita bisa saja mencelupkan pakaian kita ke dalam asam kuat dan basa kuat di rentang pH 1 sampai 3 atau di rentang pH 11 sampai 14. Tetapi itu tidak memungkinkan karena kalau mencelupkan pakaian kita ke dalam larutan asam kuat atau basa kuat, berarti juga menghancurkan pakaian kita. Nah, pada kondisi pH asam lemah dan basa lemah itu adalah kondisi pH yang bisa diterima karena kita dapat membersihkan kotoran pada pakaian tetapi juga tidak membuat pakaian menjadi rusak atau rapuh.
Deterjen cair yang berada di pasaran biasanya lebih menggunakan pH basa lemah di antara 9-10 dibandingkan pH asam lemah di antara 4-5. Mengapa? Karena bila menggunakan pH asam lemah di antara 4 dan 5 itu lebih mendekati ke pH netral 7 atau ke bawah lebih ke pH asam kuat. Justru di pH 9 dan 10 itu berada di posisi tengah-tengah, jauh di posisi pH netral 7 dan jauh juga pada posisi basa kuat di pH 14. Teman-teman boleh sekali-kali mengecek berapakah pH deterjen cair dari merek-merek terkenal yang ada di pasaran. Lantas bagaimanakah untuk menaikkan pH suatu deterjen atau sabun cair? Sudah sama-sama kita pahami bahwa untuk menaikkan pH suatu sabun cair bisa menggunakan soda as atau soda abu atau natrium karbonat Na2CO3 atau juga bisa menggunakan larutan kaustik seperti ini. Ini juga berfungsi untuk menaikkan fungsi pH ke pH basa. Jadi kesimpulannya, posisi akhir adalah patokannya pada pH, bukan pula pada jenis larutan untuk menaikkan pH itu sendiri. Semoga ini bisa dipahami teman-teman semua dan bisa menambah wawasan sebagai pengetahuan untuk membuat formula yang lebih baik. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.